Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi adhaba anal hasan. Inna rabbana laghafurun syakur. Alladzi aujaba alaina fi fi'lil ma'mur wa tarkil mahdur. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi amma ba'du. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah taala. Thayyib, pada kesempatan malam hari ini sebelumnya kita bersyukur kepada Allah dengan afdholi syukri alhamdulillahirabbil alamin. Pada kesempatan malam hari ini kami yang sudah hijrah terutama di daerah Cilacap malam ini ingin melakukan kegiatan yang cukup penting, yaitu salah satunya kita ingin melakukan kajian ya, terutama kemarin setelah beberapa minggu yang lalu di tayangan yang sudah lalu juga tentunya kemarin kita sudah memperkuat hijrahnya beberapa pengurus dan kepala keluarga di daerah Adipala Cilacap. Nah, malam ini kita tidak lanjuti karena memang dulunya memang diagendakan di Masjid Jokam. Jadi mohon doanya pada kesempatan malam hari ini untuk pertama kalinya kita akan mengadakan kajian sunnah di Masjid Kelompok, coba di Masjid Kelompok Islam Jamaah yang selama ini memang bertahun-tahun bahkan berpuluh-puluh tahun dipakai untuk sambung kelompok mereka. Nah, malam hari ini kita bukan merebut ya, karena masjid itu adalah masjid milik pribadi ya, dan kebetulan yang bersangkutan atau dalam hal ini yang wakifnya itu sudah hijrah, menyatakan hijrah kemarin. Setelah kita kuatkan hijrahnya, kita kasih pemahaman yang benar tentang penyimpangan Islam Jamaah, beliau menyatakan hijrah dan berniat untuk mengalihfungsikan masjid yang selama ini dipakai untuk kegiatan Islam Jamaah dengan ajaran-ajarannya, mulai dialihkan ke kegiatan-kegiatan yang sifatnya umum. Jadi untuk semua umat Islam, khususnya pada malam hari ini kita isi dengan kajian-kajian sunnah. Ma'asyiral muslimin, tentunya ini tidak mudah karena pada kesempatan yang lalu pada saat dijadwalkan hal yang serupa, ternyata ada pergerakan ya dari Islam Jamaah, yaitu ada pemblokadean masjid, kemudian ada beberapa pengurus dan senkom yang disiagakan di masjid. Wallahu a'lam, malam hari ini kita tidak tahu apa yang akan terjadi, nanti kita lihat bersama-sama. Yang semoga Allah memudahkan usaha kita semua, menyadarkan tidak hanya yang sudah hijrah tetapi jamaah yang masih di dalam kelompok itu, yang masih terbelenggu oleh doktrin Islam Jamaah. Thayyib, pada kesempatan malam hari ini yang barokah, yang semoga selalu diberkahi oleh Allah, Ana tidak sendirian. Kita sedang perjalanan ke masjid yang bersangkutan. Kebetulan ada teman-teman hijrah, ini hanya sedikit saja dari teman-teman hijrah yang pengen ikut sebenarnya, karena ya ini ada Ustadz Teguh ya, ada Ustadz Yayat, dan ini yang tidak asing lagi yang kemarin cukup familiar, Ustadz Ari Yusuf ya. Ini adalah sebagian kecil dari kawan-kawan hijrah di Cilacap. Kemudian sebenarnya banyak sekali yang sudah hijrah di Cilacap, sekitar 50 lebih sebenarnya kalau kita kumpulkan. Tetapi memang qadarullah malam ini belum bisa maksimal semua. Kita harapkan juga dari daerah-daerah lain di Ngapak Raya juga bisa ikut bergabung dan menguatkan pendudukan masjid, bukan pendudukan masjid ya, menyemarakkan atau ibaratnya untuk menghadiri kajian sunnah yang memang ini agak langka, agak krusial, karena ini masjid di Islam Jamaah kita pakai ya. Semoga Allah memudahkan urusan kita semua. Baik,
kita sedang menuju ke masjid ya. Jadi masjidnya ini dari Cilacap kota sekitar ya 20 menitan lah. Memang agak di sebelah timur kota Cilacap. Kemudian kita rencanakan isya di tempat ya. Ini kita sedikit terlambat. Kita isya di tempat ya. Memang kondisinya nanti kita tidak tahu, sama-sama belum bisa terprediksi apakah ada jamaah Islam jamaah juga. Tetapi pada intinya kita tidak ada keinginan untuk merebut masjid dan lain sebagainya, karena kita memegang bahwa masjid ini adalah masjid pribadi ya, sertifikatnya juga milik pribadi, kemudian wakifnya juga nanti menghadiri, dan kemarin kayaknya sudah mengkondisikan bahwa masjid itu nanti dipakai malam ini untuk kajian sunnah. Tetapi yang terjadi di pengalaman kita lah semua ya, di masjid-masjid Jokam yang kemudian dipakai kajian sunnah itu tetap ada saja reaksi mereka, baik itu reaksi yang secara agak frontal ya, seperti di kasus-kasus di Jogja, kemudian di masjid yang di JKI Bekasi itu ya, kemudian ada di Masjid Majenang yang sekarang masih berlangsung, masih ulet sekali. Nah ini kita berjuang, kita sama-sama di sini hijrawan dari Cilacap, sama-sama berjuang untuk meninggikan kalimat Allah, kemudian membantu menyadarkan saudara-saudara kita yang masih terbelenggu di doktrin Islam jamaah. Mungkin untuk malam acaranya nanti akan kita syuting juga, kemudian mungkin jamaahnya juga akan kita publikasikan karena memang yang bersangkutan sudah bersedia, dan kita ikuti saja kajiannya. Semoga harapan kita, doa kita bersama, kajian malam hari ini lancar, dan ya semoga banyak jamaah-jamaah ya, di situ yang dulunya masih Jokam bisa ikut kajian juga. Memang kiai kelompok dari masjid ini memang sudah hijrah. Kalau antum kenal Pak Ustadz Wawan ya, yang di Adipala, beliau adalah imam kelompoknya dulunya. Kemudian karena beliau hijrah, kemudian beliau dimurtadkan. Kemudian yang sekarang itu sekitar 7 kakak yang kemarin kita kasih penguatan itu adalah salah satunya adalah yang mempunyai masjid ini atau sebagai wakif dari masjid ini, dan yang lain adalah semua pengurus-pengurus. Jadi di situ intinya pengurus-pengurusnya sudah hijrah, alhamdulillah. Tinggal nanti ya pengurus-pengurus yang lain tentunya juga ada, kemudian royah-royah yang lain ya harapan kita bisa hijrah. Nah dari pernyataan kemarin wakif pada saat pertemuan yang lalu di rumah beliau, karena harusnya di pertemuan kemarin itu di masjid, beliau juga menyampaikan bahwa beliau berkali-kali ditelepon oleh keimaman daerah menanyakan memang rencana kita untuk memakai masjid ini sebenarnya sudah diketahui, sehingga pada kesempatan yang lalu ada usaha pemblokadean masjid ya. Jadi masjidnya ada pengurus banyak di situ, ada Senkom juga. Nah tetapi mungkin karena memang masjid ini tanahnya milik Pak Wakif ini, kemudian yang membangun juga biaya pribadi, sehingga seperti masjid juga masjid pribadi begitu ya. Tetapi memang berpuluh-puluh tahun itu digunakan untuk acara sambung kelompok atau pengajian Islam jamaah. Tentunya mereka mungkin ada rasa memiliki juga mungkin ya, walaupun secara hukum maupun secara hak mereka juga tidak mempunyai hal itu, tetapi ya mungkin karena merasa tempat tinggalnya dan lain sebagainya merasa kurang berkenan atau dan lain sebagainya. Kita tunggu, kita sampai ke lokasi dan nanti kita monitor kondisi perkembangan yang ada. Toyib, ini Ana dan rombongan sudah nyampe di masjid. Ini Ana cukup heran ya, ternyata masjid sudah penuh oleh teman-teman dari Islam jamaah. Kami langsung masuk saja. Sebenarnya tadi sempat ditanyai di depan oleh beberapa anggota Senkom mungkin ya, tapi kita
Ini adalah undangan Allah untuk azan dan kita tunaikan sholat isya berjamaah di barisan paling belakang. Kita bermakmum dalam masjid ini. Banyak sekali anggota Islam jamaah yang sudah menduduki di dalam masjid ini ternyata. Ini kawan-kawan hijrah kita. Kemudian yang di luar juga masih banyak yang menjaga dan tidak ikut sholat malahan. Ya, ini yang kondisi di dalam masjid sudah cukup penuh. Ya, jadi ini harusnya dipakai untuk malam ini untuk kajian khusus kajian sunnah, karena masjid ini juga dari yang hijrah sudah dikondisikan. Yang mempunyai masjid ini malah mereka kalau kita lihat yaitu mengadakan pengajian ya. Kalau kita sekilas lihat ya, acara ini sebenarnya seperti acara dadakan begitu ya. Jadi harusnya di malam Ahad ini tidak ada pengajian. Tapi untuk menggagalkan atau menyaingi acara kita, mereka membuat acara sendiri. Kelihatan sekali dadakannya karena di sini disampaikan tadi sedikit nasihat, pemantapan 5 bab ya. Kemudian seperti biasa ada keluar narasi jamaah surga, ora jamaah neraka. Doktrin-doktrin yang seperti biasanya disampaikan yang sangat masih kental di telinga Ana sebenarnya, karena doktrin berpuluh-puluh tahun, 30 tahun lebih, dan sangat hafal sekali. Kemudian ini mereka mengkajikan kitab nikah ya. Jadi kelihatan sekali banyak yang nggak bawa ya, dan ini kita sinyalir memang setelah kita konfirmasi adalah ini acara dadakan. Mereka melakukan pengerahan massa untuk di masjid, menduduki masjid. Setelah kita tahu bahwa mereka diinstruksikan sampai jam 11 ya untuk menduduki masjid, sehingga kita tidak bisa memakai. Nah, ini masih kita ikuti karena ini adalah majelis ilmu, walaupun di dalam banyak syubhatnya masih kita menghormati. Kita sesama Islam, sesama iman harus saling saling menghormati ya. Kita ikuti pengajiannya, kebenaran. Nah, ini adalah kawan hijrah kita di pojok samping di belakang dengan senyumannya ya, karena kita tidak ada beban dalam menyampaikan kebenaran. Tidak ada rasa takut sedikit pun di hati kami, karena kami membawa kebenaran dan Allah pasti akan menolong semua yang membawa kebenaran. Dan kebatilan sebaliknya akan hancur, akan lenyap ya. Naam, toyib. Baik, kita masih setia mengikuti pengajiannya sambil kita menunggu ya kondisi. Jadi pada saat ini Bapak yang hijrah yang selaku wakif masjid ini belum datang. Ini sementara sudah ada kedatangan beliau di luar, masih sangat ramai. Mungkin beliau sudah datang dan berkonsolidasi, negosiasi mungkin ya. Saya lihat sangat ramai di luar ya, sangat alot sekali negosiasi mereka. Qadarullah kita masih di dalam saja. Jadi bapak-bapak yang hijrah itu koordinasi dengan imam kelompok di luar di sana. Kita lihat mereka juga merekam, tidak mau kalah dengan kita ya. Apakah silahkan diviralkan, karena kita tidak takut, karena kita membawa kebenaran. Di luar masih ada aktivitas diplomasi ya, atau konsolidasi dengan bapak-bapak yang hijrah, yang beliau yang memiliki secara pribadi dan mempunyai hak penuh atas masjid ini. Alhamdulillah sudah hijrah, dan saat ini beliau sedang bernegosiasi dengan jamaah Islam jamaah untuk segera bisa membubarkan diri ya, karena ini adalah jadwal pengajian sunnah kita yang sudah kita rencanakan, dan kita akan pakai untuk pengajian Ta'dil Subhat dan Arba'un Nawawi. Kita masih bersemangat ya, kawan-kawan yang hijrah masih terus mengikuti jalannya pengajian
ini ya sambil menunggu. Nah, ini ada beberapa teman Islam jamaah yang melarang untuk memfoto ya, memvideo. Nah, ini setelah kita ada perundingan, mereka akhirnya memutuskan untuk pulang. Ya, ini ada instruksi dari pengurusnya mungkin setelah kita bernegosiasi dengan Bapak yang hijrah, karena kita ditolong oleh Allah ya, Allahu Akbar, ditolong oleh Allah. Akhirnya dikeluarkanlah instruksi bahwa mereka membubarkan diri. Ya, ini kita lihat ada instruksi untuk menyudahi pengajian dan bubar dengan tertib. Oke, selanjutnya mereka membubarkan diri. Alhamdulillah tidak ada konfrontasi ya atau kontak fisik di sini, tapi tadi sempat sebelum negosiasi sempat mencekam sekali. Karena banyak sekali senkom yang ada di luar ya, di luar banyak sekali berdatangan senkom dan jamaah-jamaah yang dikerahkan ke masjid ini, di Masjid Mujahidin ya, tempatnya di Desa Adireja Kulon, Kecamatan Cilacap, Kabupaten Cilacap. Ya, nampaknya mereka sudah mulai keluar ya dari masjid. Ya, ini sekilas mereka masih sangat banyak di masa Islam jamaah di luar. Kita tunggu ya, satu demi satu mereka keluar. Ya, akhirnya di masjid sudah kosong. Kita lihat sekeliling masjid sudah bisa terkondisi dengan baik. Ternyata penumpukan jamaah berada di luar ya. Berada di luar, kemudian kita segera memulai kajian kita yang memang kita sudah jadwalkan. Ya, yaitu pengajian yang pertama adalah kitab yang masyhur yang diajarkan di Mekah Madinah, yang diajarkan oleh Syekh Umar Hamdan, guru Pak Nur Hasan, dan Syekh Abdul Samad Abdul Dohir, ya, yaitu kitab Arba'un Nawawi. Kita kondisikan jamaah-jamaah yang hijrah masuk ke dalam, karena memang tadi sempat kawan hijrah yang datang itu sempat diisolir, tidak boleh masuk ya, termasuk ibu-ibunya juga ketakutan tadi kembali ke mobil. Ini kita lihat situasi di luar, mereka ada yang ya masih terkonsentrasi di luar ya. Ini bahkan sampai kita mengadakan pengajian di dalam, mereka masih di luar ya. Ada yang memang pulang, ada juga yang masih tetap di luar. Baik, ini kondisinya. Kita ikuti pengajian Arba'un Nawawi oleh Ustadz Ali Yusuf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahillazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kulli walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi washabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Alhamdulillahirabbil alamin. Terus kita panjatkan syukur kepada Allah atas banyak sekali kenikmatan yang telah Allah limpahkan pada kita. Banyak sekali kenikmatan yang telah Allah curahkan pada kita. Alhamdulillah, semua itu free, gratis Allah berikan pada kita sebagai hambanya. Saking banyaknya nikmat yang telah Allah berikan, Allah berfirman, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Kata Allah, jika kalian ingin menghitung nikmat yang telah aku berikan, berapa banyak nikmat yang telah aku berikan, kata Allah, maka tidak akan mampu. Artinya nikmat-nikmat yang telah Allah berikan pada kita itu benar-benar banyak. Bahkan ketika kita tidak meminta pun, Allah dengan kebaikannya memberikan. Kita nggak pernah minta supaya apa? Contoh yang kita tidak meminta nikmat tapi Allah berikan.
detak jantung. Kita nggak pernah berdoa minta agar ya Allah ya, lancarkan detak jantung saya ya Allah. Jangan kau hentikan walaupun sekian detik. Kita nggak pernah minta, tapi Allah kasih. Ya. Nikmat bertumbuhnya rambut. Allah berikan nikmat tumbuhnya rambut itu tidak sama dengan nikmat tumbuhnya kuku. Kuku cepat sekali tumbuh panjang. Kalau rambut menurut penelitian itu sekitar 5 hari 2 mili. Ini nikmat. Kita nggak pernah minta ya Allah bedakan ya numbuh rambutku dengan numbuh panjang kukuku. Kita nggak pernah minta, tapi Allah kasih. Dan Allah berikan porsi sesuai dengan kebutuhan kita. Kita nggak pernah minta alirkan darah saya dengan lancar ya Allah, ya kan? Kita nggak pernah minta. Dan masih banyak lagi kenikmatan yang Allah berikan kepada kita. Nah, oleh Allah Subhanahu Wa Taala kita diperintahkan untuk mensyukurinya. Karena menurut ulama, ketika kita terus mensyukuri nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada kita, maka kita akan mendapatkan 3 manfaat. Ya. Manfaat pertama, nikmat yang Allah berikan pada kita akan tetap berada pada diri kita. Jadi ini kenikmatan atau kemanfaatan pertama. Ketika kita bersyukur kepada Allah, manfaat pertama, nikmat akan terus tetap menempel pada diri kita. Artinya kalau nggak pingin nikmat ini hilang, banyak-banyak bersyukur. Manfaat kedua, Allah akan menambah ya, nikmat yang ada pada diri kita. Manfaat ketiga, Allah akan mengembalikan lagi nikmat-nikmat yang pernah hilang dari diri kita. Jadi monggo kita syukuri betul-betul nikmat-nikmat yang telah Allah berikan, terutama nikmat berupa keimanan, keislaman ya, masih Allah tetapkan dalam hidayahnya. Alhamdulillah. Baiklah para kaum muslimin sekalian, kita insya Allah malam ini akan mengkaji kitab Arba'in Nawawi insya Allah. Jadi Sohibul Bait beliau Pak Bambang atau Pak Tanto menyampaikan, monggo disampaikan kajian-kajian yang sifatnya umum. Alhamdulillah, kajian yang akan kita sampaikan ini untuk kaum muslimin ya, untuk menjaga ukhuwah Islamiyah kepada sesama kaum muslimin. Jadi kata Rasulullah, innamal mu'minuna ikhwah, atau itu firman Allah ya, surat Al-Hujurat. Sesungguhnya orang-orang iman itu adalah bersaudara. Kata Rasulullah, al-muslim akhul muslim. Orang Islam yang satu dengan yang lain adalah saudara. Artinya apa? Artinya betul-betul dijaga. Dijaga aibnya, jangan diumbar. Dijaga darahnya, jangan gampang dialirkan ya. Dijaga hartanya, jangan mudah untuk dirampas dan lain sebagainya. Nah, ini kenikmatan yang sangat luar biasa. Dan insya Allah malam hari ini akan kita mulai kajian hadis atau kitab Arba'in Nawawi. Jadi kitab ini disusun oleh Imam Nawawi yang punya kunyah atau panggilan Abu Zakaria ya. Disusun sekitar 42 hadis ya. 42 hadis meskipun dinamakan Arba'in ya, 40. Nah, namun isinya 42 hadis, dan hadis-hadis yang memang ketika kita sebagai kaum muslimin ingin mencoba belajar atau menghafalkan hadis, maka sangat baik sekali hadis Arba'in Nawawi ini untuk dikaji ya, untuk dihafalkan. Beliau Imam Nawawi adalah imam yang sangat luar biasa dalam hal keilmuan, yang menurut riwayatnya itu dari golongan Syafi'iyah, ulama yang bermazhab Syafi'i. Jadi kalau kita mengenal mazhab itu ada 4 ya, mazhab yang terkenal besar. Ada mazhab Hanafi atau kita kenal dengan Imam Abu Hanifah. Ini mazhab atau imam mazhab pertama ya. Kemudian ada
Imam Malik atau dikenal dengan mazhab Maliki, ini yang kedua ya. Dari segi kelahiran atau usia. Kemudian yang ketiga ada Imam Syafi'i ya, Muhammad bin Idris. Beliau juga imam yang sangat luar biasa ya. Kemudian yang keempat Imam Ahmad bin Hambal atau dikenal dengan mazhab Hambali. Nah, kesemua 4 imam ahli hadis ini imam-imam yang sangat luar biasa dalam hal keilmuan ya. Dalam hal keilmuan mereka mencurahkan semua waktu mereka, hidup mereka untuk kejayaan Islam. Nah, kembali kepada Imam An-Nawawi, beliau belum sempat menikah, saking sibuk ngurusi keilmuan umat Islam ya, mempertaruhkan hidupnya untuk kemaslahatan umat Islam di dunia ini, sampai-sampai belum sempat menikah dan meninggal di usia yang tidak begitu tua. Jadi beliau ini dari kecil itu hobinya sudah belajar dan belajar. Golet ilmu, sampai-sampai teman-temannya main, beliau belajar. Teman-temannya main itu. Jadi Imam An-Nawawi ini ketika kecil tuh disuruh main malah nggak mau. Kalau anak sekarang kan sama ya, disuruh main nggak mau, yang maunya belajar ya. Apa kebalik? Nah, anak sekarang disuruh belajar susah, maunya main game, main kemana. Nah, suruh belajar susah. Tapi Imam Nawawi sebaliknya, disuruh main nggak mau, nangis. Ayo main, nggak mau saya. Suruh teman-temannya main nggak mau, nangis dia, pengennya nggak mau main. Sudah terlihat dari kecil. Biasanya imam-imam ahli hadis atau imam-imam ahli fikih ya, imam-imam ahli ilmu di zaman dahulu itu dari kecil udah ketahuan bakatnya, minatnya ya, kelebihannya. Nah, salah satu Imam An-Nawawi. Kalau Imam Syafi'i sendiri dari kecil sudah ketahuan. Beliau berasal dari Gaza, Palestina, yang memang orang tuanya itu benar-benar menginginkan beliau Imam Syafi'i ini menjadi imam yang besar. Ya, hijrahlah saat itu ke Mekah atau ke Madinah saat itu dengan ibunya berjalan untuk menimba ilmu. Kemudian menjadi singkat cerita menjadi imam besar ya, yang saat itu sedang tumbuh perkembangan pesat beliau dan fikih-fikih beliau di Irak saat itu. Artinya dari kecil sudah terlihat. Imam Bukhari pun demikian. Ya, dari kecil diqadar oleh Allah matanya tidak bisa melihat. Ya. Namun usia kecil itu Imam Bukhari, teman-temannya kalau belajar itu bawa buku nulis, beliau tidak. Sampai dibully sama teman-teman. Kamu kok belajar nggak bawa buku, nggak nulis? Nah, apa-apaan sih kamu? Nah, belajar macam apa kamu? Nggak bawa buku, nggak nulis. Dibully sama teman-teman. Akhirnya Imam Bukhari mengatakan, coba yang kalian tulis selama ini apa? Begitu dilihat catatan-catatan teman-temannya, ya, itu ternyata masih kalah lengkap dengan hafalannya Imam Bukhari. Nggak nulis padahal. Coba, nggak nulis. Jadi luar biasa. Nah, termasuk Imam An-Nawawi juga demikian. Nah, kita akan mengkaji hadis-hadis beliau yang beliau rangkum, mayoritas kebanyakan dari hadis-hadis sahih Bukhari dan Muslim. Jadi beliau merangkum hadis-hadis ini untuk mempermudah kita sebenarnya ya. Yang ketika ingin mengamalkan, menghafalkan hadis-hadis Rasulullah, itu beliau sudah rangkum di dalam kitab Arba'in Nawawi ini. Nah, beliau itu kalau tidur itu nggak pernah sengaja buat tidur. Kalau menurut ceritanya tuh beliau itu nggak kayak kita kan kalau tidur udah kerasa ngantuk itu ya, tiba-tiba geletak di lantai atau di kasur merem. Kalau Imam An-Nawawi tidak, nggak pernah sengaja buat tidur. Artinya apa? Ketika beliau belajar tadarus atau merojah ilmu-ilmunya, itu dengan sendirinya akan tidur. Jadi tidurnya nggak pernah berbaring. Duduk seperti ini, menderes semua ilmu-ilmunya, memurjah semua ilmu-ilmunya, kemudian tertidur. Kayak gitu tidurnya, itu pun nggak lama. Bangun lagi, belajar lagi, sampai-sampai diberi julukan oleh ulama-ulama lain itu Muhyiddin. Apa Muhyiddin? Orang yang menghidupkan agama atau penghidupnya agama. Luar biasa. Tapi beliau nggak mau menerima julukan tersebut, marah bahkan.
dijuluki Muhyiddin itu marah, nggak seneng. Dijuluki julukan yang sangat bagus itu marah. Sama dengan kita ya, ketika kita dijuluki dengan yang baik itu kita nggak mau ya. Wah bapak bagus sekali nasihatnya, baca Qurannya luar biasa. Nah, azannya bagus, tak juluki Bilal ya. Oh ya memang saya luar biasa kalau azan. Nah, justru malah begitu. Barakallahu fikum. Oh ya, kita akan lanjut. Hadis pertama, An Amiril Mukminin. Kita akan mengkaji matannya. An Amiril Mukminin yaitu Abi Hafs. Amiril Mukminin ini julukan sahabat Umar bin Khattab. Abi Hafs juga termasuk julukan beliau. Jadi beliau punya julukan Abu Hafs ya, Abu Faiz, Al-Furqan ya, Al-Faruq, maaf Al-Faruq. Nah, kemudian punya julukan juga Asadullah. Nah, banyak julukan-julukan yang menempel di beliau. Rupanya Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu telah berkata, siapa Umar, sami itu aku telah mendengar Rasulullah pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, Nabi bersabda. Nah, di hadis pertama ini Umar bin Khattab menyampaikan hadis yang dia dengar langsung dari Rasulullah, yang bunyinya innamal a'malu, sesungguhnya amalan-amalan iku biniyatin ya, dengan beberapa niat. Sama-sama bentuk jamak ini ya. Biasanya mubtada'nya jamak, khobarnya pun jamak. Nah, kalau al-a'malu ini bedanya dia jamak taksir. Adapun binniyati jamak muannas salim. Sesungguhnya amalan-amalan itu berdasarkan niat atau tergantung dengan niatnya. Wa innamal likulli imri'in, dan sesungguhnya bagi setiap orang atau tiap-tiap seseorang iku apa-apa nawa yang telah berniat dia. Dan setiap orang itu akan mendapatkan atau memperoleh apa yang dia niatkan. Apa yang dia niatkan itu biasanya akan mendapatkan itu. Faman, maka barang siapa kanat yang telah ada dia man iku hijratuhu, hijrahnya ilallahi, kepada Allah, wa rasulih, dan kepada utusannya Allah, fa hijratuhu, maka hijrahnya orang tersebut ilallah, kepada Allah, wa rasulih, dan kepada utusannya Allah. Dan kata Rasulullah, siapa saja yang hijrah diniati untuk menjalani ketaatan kepada Allah dan ketaatan kepada Rasulullah, maka hijrahnya itu benar-benar mendapatkan ridho dari Allah dan dari Rasulullah. Nah, ketika hijrah ya, jadi kalau dikiaskan itu semua amalan ya, apapun itu, ketika kita niati untuk benar-benar menjalankan ketaatan kepada Allah dan kepada Rasulullah ya, artinya apa? Benar-benar mencari ridho Allah ya. Jadi niat yang utama dalam ibadah itu ikhlas. Maksudnya ikhlas itu, jadi ikhlas itu terbagi menjadi 3 sebenarnya. Ulama mendefinisikan ikhlas itu terbagi menjadi 3, yang kesemuanya masih kategori ikhlas ya. Yang pertama, benar-benar ikhlas mencari ridho Allah ya, nggak menginginkan apa-apa lagi. Pokoknya saya beribadah ini, menjalani ibadah hanya cari ridho dari Allah, hanya menjalani ketaatan kepada Allah. Saya hamba, saya budaknya Allah. Allah berhak atas saya, apapun itu. Ketika Allah nyuruh saya manut. Allah perintah saya manut. Allah melarang saya atas sesuatu, saya manut, menjauhinya, meninggalkannya. Saya niati itu. Ini termasuk kategori ikhlas ya, yang memang paling tinggi kedudukannya ya. Ikhlas yang paling tinggi atau mukhlis yang benar-benar nggak ada tandingannya. Jadi bukan niat mencari yang lain, bukan niat mencari surga, bukan niat mencari bidadari surga, bukan. Surga itu makhluk Allah. Masa kita ibadah mencari makhluk Allah? Betul tidak? Tapi mencari ridho siapa? Allah ya. Benar-benar cari keridhoannya Allah. Jangan khawatir, ketika yang kita cari adalah ridho dari Allah, maka semua yang sudah Allah janjikan kepada kita akan Allah berikan. Jadi ini tingkatan pertama ya.
Bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, ikhlas tingkatan pertama adalah benar-benar mencari ridho siapa? Allah Subhanahu wa taala. Apapun itu pokoknya harus karena Allah. Makanya ketika orang sudah mencapai level ikhlas tingkatan pertama, dia udah nggak peduli kata-kata netizen, kata-kata tetangga tuh udah nggak peduli. Yang gua cari ridho Tuhan gue nih, bukan persaksian orang, apalagi persaksian takmir masjid, persaksian pengurus, bukan, tapi langsung ridho Tuhan. Saya budaknya Allah, saya miliknya Allah. Saya akan cari apapun yang Allah senangi sesuai dengan yang Allah kehendaki. Nah, apa yang Allah senangi akan saya lakukan. Nah, ikhlas yang kedua, nah ini masih dalam kategori ikhlas meskipun tingkatannya sudah tingkatan kedua, yaitu niat mencari surga. Boleh, boleh. Tapi memang tingkatannya masih di bawah dari tingkatan mencari ridho Allah. Boleh kita sebenarnya, karena Allah menjanjikan, ya, wa may yuti'illaha wa rasulahu yudkhilhu jannatin. Siapapun yang taat kepada Allah dan utusannya, maka akan dimasukkan atau Allah akan memasukkannya ke surga. Ada janji dari Allah di situ. Berarti boleh, boleh. Hanya saja tingkatan ikhlasnya ini masih kalah. Karena kita punya harapan yang lain selain melihat atau mendapatkan ridho dari Allah. Namun boleh, boleh. Niat mencari mendapatkan bidadari surga, misalkan bapak-bapak yang memang kepingin punya istri bidadari, boleh, karena memang sudah Allah janjikan juga, ya. Niat mencari kenikmatan surga, boleh, silahkan. Cuman kedudukannya masih nomor 2. Ikhlas yang ketiga diniati atau mencari hal-hal yang sifatnya duniawi, hanya saja memang sudah disabdakan oleh Rasulullah atau difirmankan oleh Allah. Contoh, ketika kita melaksanakan sholat duha ya di pagi hari, maka akan Allah cukupi rezeki kita sampai sore. Nah, kita sholat duha niatnya kayak gitu, boleh, nggak apa-apa, boleh. Hanya saja ini tingkatan ikhlas yang paling rendah. Kita beristighfar karena sudah dijanjikan oleh Allah, siapapun yang beristighfar maka akan Allah lancarkan rezekinya. Nah, kita beristighfar dengan niat supaya lancar rezekinya, boleh, boleh. Cuman ini tadi kategori ikhlas atau mukhlis yang paling rendah. Nah, sedangkan kita mencari yang nomor 1. Ketika kita mencari ridho Allah dalam beribadah, maka yang nomor 2, nomor 3 otomatis katut. Nah, barakallahu fikum. Kemudian waman dan barang siapa kanat yang telah ada dia iku hijratuhu hijrahnya lidunya karena dunia, yusibuha yang memperoleh dia pada dunia, au imra'atin atau karena seorang perempuan yang kihuha yang hendak menikahi dia pada perempuan tersebut, ya fahijratuhu maka hijrahnya orang tersebut ilama kepada sesuatu hajaro yang telah hijrah dia ilahi atas sesuatu tersebut. Nah, kata Rasulullah, siapapun yang hijrahnya diniati untuk mencari dunia, maka dia akan mendapatkan dunia tok, kata Rasulullah. Dan siapapun yang hijrahnya ya menghendaki untuk mencari perempuan yang akan dia nikahi, maka hanya mendapatkan itu tok, perempuan tok. Artinya apa? Kalau udah niat ingin mencari dunia saja, maka keridhaan Allah nggak akan dia dapatkan. Ya. Keridhaan dari Allah nggak akan dia dapatkan. Surga yang dia inginkan tipis akan dia dapatkan. Nah, hijrah atau beramal apapun di sini ya yang diniati untuk mencari keduniaan, maka hanya akan mendapatkan itu saja. Namun perlu diketahui semua jika Allah menghendaki. Ya. Namun jika Allah tidak menghendaki, tentu juga tidak dapat diniati untuk mencari dunia, niat mencari istri. Nah, kalau menurut sababul wurud hadis ini, jadi hadis ini menegur seorang muhajir yang hijrah ke Madinah dengan niat untuk menikahi seorang perempuan yang bernama Ummu Qais. Nah, jadi dia sampai-sampai dijuluki muhajir Ummu Qais. Niat hijrah dari Mekah ke Madinah hanya demi siapa? Seorang perempuan yang hendak dia nikahi. Nah, jadi hijrah kalau di zaman Rasulullah, hijrah pertama ke Habasyah, ya, ke Habasyah. Hijrah dari Mekah, negeri musyrik saat itu, ya, ke negeri yang aman.
yaitu Habasyah. Karena di Habasyah itu, di Ethiopia itu, seorang rajanya raja yang baik, ya, yang baik, yang adil, yang pasti akan menjaga kaum muslimin ketika hijrah ke sana. Betul, ketika hijrah ke Habasyah, ke Ethiopia itu, ke Afrika itu, disusullah oleh Abu Sufyan dan bala tentaranya ngelapor kepada sang raja bahwa orang-orang yang hijrah ini adalah orang-orang yang hendak bikin kerusakan, merusak tatanan yang ada di Mekah. Dengan merusak tatanan, berbuat kerusakan, pengkhianat dan lain sebagainya. Kemudian ditabayunkan oleh sang raja, diceritakan bahwa kami hijrah ini diperintah oleh Rasulullah karena di Mekah kami tidak bisa melaksanakan ibadah semestinya, digegeri, ya, dirintangi, bahkan dibunuh. Bahkan kalau kita lihat sejarahnya Hilal bin Rabbah yang punya majikan Umayyah bin Khalaf itu, ya, dia disuruh kembali kepada kemusyrikan, namun dia nggak mau. Ahad gitu, Allah Maha Esa, Maha Esa. Marah itu Umayyah bin Khalaf, kemudian dibaringkan di tanah, diletakkan batu besar, teriak-teriak, kepanasan, ya sakit. Nah, lalu saat itu ditebus oleh sahabat Abu Bakar As-Siddiq saat itu. Akhirnya dia terbebaskan dari perbudakan Umayyah bin Khalaf. Siap. Kira-kira paling ya 5 menit lagi. Lah, Umayyah bin Khalaf singkat cerita mati di perang Badar oleh si Bilal. Dibunuh ketika perang. Jadi ngumpet-ngumpet dia. Rasulullah sudah prediksi nanti yang mati di perang Badar salah satunya adalah Umayyah bin Khalaf. Dia mendengar, wah, Muhammad memprediksi saya begini. Dia tahu Muhammad itu pasti ucapannya benar, Rasulullah pasti benar. Kita tahu Rasulullah ketika masih belum mendapatkan kenabian, ya, itu dijuluki Al-Amin, ya, yang paling terpercaya. Ucapannya nggak pernah meleset. Rasulullah sudah menjadi nabi, ya, sudah hijrah ke Madinah. Umayyah bin Khalaf masih ketakutan. Itu Muhammad kalau ngomong nggak pernah salah itu. Saya pasti akan mati ini. Kemudian dia bikin trik. Gimana caranya biar nggak berangkat perang? Biar nggak berangkat perang. Nah, oleh Abu Jahal diketahui rencananya. Ini mau ngumpet ini teman saya nih. CS saya ini mau ngumpet, pengen nggak ikut perang nih. Digoda-godain. Wah, kamu kalau nggak mau perang pakai aja itu dupa yang wangi kayak wanginya perempuan, maksudnya pakai kosmetik perempuan lah. Udah kamu pakai lipstik, kalau bahasa kita, kamu pakai lipstik, pakai bedak, pakai jilbab, nggak usah ikut perang. Marahlah Umayyah kan, woi, harga diri gue kemana nih, masa aku dikatakan seperti itu. Nah, udah kamu banci lah bahasa kita, nggak mau perang, banci kamu. Istrinya ngomong, jangan berangkat mas, kamu udah divonis oleh Muhammad, kamu akan mati. Nggak apa-apa, nanti saya akan berangkat sebentar, habis itu saya pulang. Nah, bikin trik lagi dia. Rupanya Abu Jahal tahu, dituntun lah, diikuti dari belakang. Nah, kamu mau kemana? Akhirnya nggak bisa pulang, ikutlah perang Badar, bener, tewas di tangan Bilal saat itu. Nah, artinya apa? Artinya di sini bahwa niat seseorang, kalau kita kembalikan ke hadisnya, niat seseorang dalam melakukan apapun itu harus benar-benar ditata. Jadi kalau di syarahnya itu fungsi niat itu, ya, yang pertama untuk membedakan antara ibadah dengan kebiasaan atau adat. Untuk membedakan. Makanya kita harus niat itu harus tertata terus tiap saat dan sampai berubah. Itu salah satunya. Nah, tujuan kedua untuk membedakan antara amal wajib dengan amal sunnah. Contoh untuk membedakan ibadah dengan kebiasaan tuh, kita mungkin nggak makan, ya. Dari pagi kita nggak makan. Dari pagi nih, karena nggak ada masakan di rumah, istri nggak masak. Nah, tapi kita nggak niati puasa sampai sore sampai maghrib, nggak dapat pahala. Beda halnya ketika kita niatkan puasa, istri nggak masak sampai jam 10, kok nggak ada sarapan, bu nggak masak apa? Enggak, aku puasa aja. Beda. Kebetulan saat itu mungkin hari Senin atau hari Kamis atau Yaumul Bid, atau puasa 3 hari dalam 1 bulan yang memang harinya bebas, ya. Jadi puasa 3 hari dalam sebulan itu bisa Yaumul Bid 13, 14, 15 Hijriah atau terserah bulannya, ya. Harinya terserah. Nah, ada 2 hadis saat itu
kita mau yaumul bid kita kejar, kemudian 3 hari yang terserah hari juga kita kejar, kita lakukan juga monggo. Lah diniati itu, maka niat tadi membedakan dengan kebiasaan adat. Akhirnya yang dia niatkan puasa berpahala, dapat puasa sunnah, pahala sunnah. Yang tidak berpuasa hanya lapar biasa. Itu fungsi niat yang pertama. Yang kedua, untuk membedakan antara amal wajib dengan amal sunnah. Bedanya di niat. Cuman tidak perlu diucapkan. Karena tidak ada satu riwayat dari Rasulullah dan para sahabat pun, ribuan hadis Rasulullah itu yang meriwayatkan Rasulullah ketika pengen ibadah itu ngucapin niat di lisan, cukup di hati, termasuk ibadah sholat. Lalu ketika Rasul sholat, faiza kumtum ila sholat fakabbir, ketika kalian hendak berdiri untuk sholat maka cukup bertakbir, nggak usah yang lain. Artinya niat tetap ditata di hati. Setiap hendak beramal apapun, contoh sholat duhur nih, langsung hatinya mengatakan saya mau sholat duhur, cuman hatinya udah wudhu ke masjid. Oh saya mau sholat sunnah tahiyatul masjid, ya udah. Oh saya mau menggabung semua, misalkan tahiyatul masjid iya, ba'dal wudhu iya, karena habis wudhu, kemudian rawatib iya. Nah ya bisa, satu amalan 3 niat bisa. Artinya itulah fungsi atau gunanya atau manfaatnya niat. Jazakumullahu khairan, barakallahu fikum. Mungkin sekian yang bisa saya sampaikan. Terdapat banyak kesalahan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Insyaallah akan dilanjutkan musyawarah selanjutnya. Saya kembalikan ke Pak Sanjaya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan hasiran thayyiban barakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi. Ma'asyiral muslimin, ikhwatal Islam, ikhwatal iman, akramanallahu wa iyyakum. Masukan dari Pak Bambang, ini kan orang-orang masih nunggu di sebelah, jadi kita paling tidak membahas tentang taktil. Baik. Ikhwatal Islam, ikhwatal iman, akramanallahu wa iyyakum. Semoga Allah senantiasa memuliakan kita semua. Alhamdulillah terbukti pada kesempatan malam hari ini, kebenaran akan selalu dimuliakan oleh Allah, akan selalu dimenangkan oleh Allah. Syukur kepada Allah, kita berada di Qairul Biqa, sebaik-baiknya tempat, yaitu baitun min buyutillah, rumah dari rumah-rumah Allah di dunia. Termasuk salah satunya masjid ini adalah haknya Allah, ya, adalah rumah Allah yang seyogianya dipakai untuk memuliakan kalimat-kalimat Allah, ya, untuk mendakwakan tauhid, menjauhi syirik, mendakwakan sunnah, dan menjauhi bid'ah. Itu adalah perintah Allah yang paling utama. Jadi Rasulullah SAW diutus ke muka bumi pertama adalah untuk mendakwakan tauhid, memuliakan, mengesahkan Allah, dan menjauhi dari segala kesyirikan. Alhamdulillah malam hari ini kita ijtima berkumpul di masjid yang mulia ini. Semoga seterusnya bisa kita gunakan untuk kajian-kajian sunnah, untuk kajian-kajian yang jauh dari syubhat-syubhat, jauh dari jauh dari pemahaman-pemahaman, ya. Tadi sudah diterangkan di sesi pengajian sebelumnya tadi, menetapi Quran hadis jamaah. Tetapi pada sesi ini kita tambahi Quran hadis jamaah dengan pemahaman yang benar. Dengan pemahaman yang benar, artinya kita memaknai jamaah ini harus sesuai dengan kebenaran, yaitu mengacu pada tafsir dan mengacu pada syarah. Mengapa ini penting, ma'asyiral muslimin? Kalau kebenaran itu tidak
kalau memaknai itu tidak menggunakan tafsir dan syarah, yang terjadi adalah kesalahan-kesalahan, kesalahan pemahaman dan lain-lain yang mengakibatkan sampai level kesalahan tentang akidah. Alhamdulillah, begitu kita hijrah ini, kita sudah belajar masalah akidah, kita sudah belajar masalah tauhid, kita sudah mengetahui makna jamaah yang sebenarnya, ya, jamaah yang sebenarnya. Karena dulu kita digiring oleh salah satu pengertian bahwa jamaah itu digiring dalam suatu pengertian tertentu, sehingga berujung ke kesalahan-kesalahan berikutnya. Semoga pemahaman kita atau yang sudah kita kuasai ini semakin kita tetap istiqomah di dalamnya, kemudian kita mengejar ketertinggalan kita setelah kita hijrah ini. Tadi sudah dikajikan Arba'un Nawawi. Mungkin selama ini kita belum pernah mengajar atau mengkaji Arba'un Nawawi. Nah, padahal itu adalah kitab yang masyhur di kalangan penuntut ilmu, yang diajarkan di Mekah dan Madinah, yang disampaikan oleh guru-guru Pak Haji Nur Hasan, ya, yang diajarkan oleh Syekh Umar Hamdan, Syekh Abdul Samah Abdul Dawud, yaitu, dan itu saat ini kita sudah mulai mengkajikan. Makanya kita gunakan masjid ini insyaallah biidznillah kedepannya untuk kajian-kajian sunnah dan kajian kitab yang masyhur, bukan kajian kitab-kitab yang kita tidak tahu latar belakangnya dan pengambilan dalilnya. Ma'asyiral muslimin, suatu pengajian maupun suatu majelis itu dapat kita lihat apabila majelis itu bagaimana cara mengkajinya. Kalau majelis itu tertutup, eksklusif dan lain sebagainya, tentunya ini adalah hal-hal yang bertentangan dengan al-hadis. Dalam al-hadis disebutkan, idza ra'aital qaumi yatanajawna fi dinihim dunna ammah fa'lam innahu ala ta'sisid dolalah. Ketika kalian mengetahui, ya, di majelis itu atau sekelompok kaum membicarakan agamanya dunna ammah, tidak memperlihatkan pada banyaknya orang-orang atau pada umum atau pada kalayak ramai, fa'lam innahu ala ta'sisid dolalah, maka ketahuilah bahwa yang dibicarakan mereka adalah prinsip-prinsip kesesatan. Maka kedepannya masjid ini harus dipakai untuk menegakkan atau terbuka untuk umum, rahmatan lil alamin, sehingga para penuntut ilmu maupun para hijrawan bisa semakin mengembangkan ilmunya dengan keilmuan yang mangkul musnad mutasir yang benar, yang sesungguhnya. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullahu taala. Juga pada kesempatan ini kami bersyukur juga kepada hijrawan yang sudah hijrah, yang kita selama ini sudah selamat dari kerusakan akidah. Adapun detail kerusakan akidah insya Allah sudah kita sampaikan pada kesempatan yang lalu. Mungkin saat ini kita sedikit mengulangi saja bahwa yang terpenting adalah tauhid, ya. Dakwah pertama Nabi Muhammad SAW berdakwah di Mekah, begitu dia diutus, adalah dakwah tauhid, ya. Jadi tauhid adalah kunci surga, ya. Adapun kalau ada pemahaman yang lain, ya, itu tentunya harus diverifikasi, ya, harus dengan rujukan yang benar, ya. Itu yang perlu kita luruskan. Sesungguhnya kita mencintai semuanya, mencintai saudara-saudara kita yang muslim, dan kita berkewajiban untuk menegur dan lain sebagainya. Ma'asyiral muslimin, jadi kewajiban untuk tauhid adalah kewajiban yang utama, ya. Dan utama yang pertama adalah juga kita selama ini kita sudah diberi nikmat oleh Allah berupa Islam, iman dan ihsan. Insyaallah kemarin sudah kita kaji. Islam juga salah satunya di dalamnya adalah unsur tauhid. Al istislamu wal istislamu lillah bitauhid wa inqiyadu bita'ah
wa bara'atum minas syirki wa ahli. Jadi di dalam Islam itu ada unsur tauhidnya, ya, tauhid mengesahkan Allah dan menjauhi dari kesyirikan Allah. Kemudian iman, kita meyakini dalam hati, tasdik biqalbi wa qaulan bilisan wa amalan bil arhan. Ya, ini kita sedikit mengulas kemarin. Kemudian ihsan adalah amalan yang paling tinggi tingkatannya, yaitu anta'budullah ka'annaka tarahu fa in lam tarahu fa innaka yaraka. Itu adalah pengertian dari iman, Islam dan ihsan. Apakah dulu kita tidak diajarkan seperti ini? Diajarkan, tetapi tidak ditekankan. Bagaimana Islam itu, bagaimana iman itu, bagaimana ihsan itu, ya. Seperti di dalam Al-Quran sendiri itu ternyata ada marotibnya, ada tingkatan-tingkatannya. Di dalam Al-Quran itu semua penting, ya, semua penting dalam Al-Quran. Tetapi ada yang kedudukannya sangat penting, kaitannya adalah dengan usuluddin atau usul atau ibadah kita atau akidah kita, yang kurang lebihnya adalah, intinya adalah tauhid. Oleh sebab itu, setelah kita tahu kebenaran ini, marilah kita mengejar ketertinggalan kita, terutama di ilmu akidah dan ilmu tauhid. Insya Allah nanti akan dikajikan di masjid ini. Selanjutnya kitab-kitab yang menjadi kebutuhan kita, ya, yaitu antara lain kitab akidah, kemudian kitab-kitab yang lain yang hubungannya dengan akidah atau pemahaman kita. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah taala. Mengapa pentingnya kita menetapi Quran hadis jamaah dengan pemahaman yang benar? Apakah pemahaman dulu ada kesalahan? Tentunya kita harus membuktikan dengan bukti-bukti yang otentik, ya, bukti-bukti yang ada benar sumbernya. Seperti kita melihat syarah-syarah hadis, ya, kemudian kita melihat tafsir Al-Quran, apakah seperti itu pemahamannya, ya. Kalau ternyata pemahamannya tidak seperti itu, makanya kita harus mengoreksi, membenarkan pemahaman yang dulu, ya. Itu kewajiban kita untuk meneruskan keilmuan selanjutnya, sehingga kita semakin mantap dalam berhijrah, semakin banyak ilmu yang kita ketahui, dan pelan-pelan kita meninggalkan syubhat-syubhat yang mungkin melekat di hati kita. Ma'asyiral muslimin, ana ingin mengingatkan salah satu khutbah terakhir Nabi Muhammad Rasulullah SAW di Padang Arafah pada saat itu, pada peristiwa Hajjatul Wada. Pada saat itu Rasulullah SAW bersabda, "Ya ayuhan nas, isma'u qauli, innamal amwalakum wa aqradakum wa dima'akum haramun alaikum kakurmatikum yaumikum hada wa sahrikum hada wa biladikum hada yaumal a'maltu lakum dinukum wa akmamtu lakum nikmati wa raditu lakum islam madina taraktu fikum amroini lan tadilu ma tamassaktum bihima kitabullah wa sunnatin nabiyyi." Ma'asyiral muslimin, itulah ada beberapa petikan poin penting pada saat peristiwa Hajjatul Wada, ya. Peristiwa di mana Nabi memberikan khutbahnya yang terakhir. Tentunya di dalam khutbah ini kan sangat penting sekali. Sangat penting, sangat wasiat terakhir Nabi. Di situ Nabi menyatakan, "Ya ayuhan nas isma'u qali." Hei manusia, dengarkan ucapanku. Innamal amwalakum, sesungguhnya harta-harta kalian, wa dima'akum, dan darah-darah kalian, wa aqradakum, dan rahasia-rahasia kalian, itu haramun, haram. Jadi sesama Islam, sesama iman, itu tidak boleh dilanggar. Yang pertama adalah darah, ya. Kita jangan mudah untuk menghalalkan darah. Jangan mudah untuk memvonis, ya, karena kita semua adalah orang iman, ya. Orang iman itu darahnya diharamkan oleh Allah.
Yang kedua, harta juga diharamkan, ya. Amwalakum wa dima'akum, harta dan darah itu diharamkan untuk dilanggar. Tidak boleh diambil dengan sembarangan, ya. Pengambilan harta kepada setiap muslim itu harus ada aturannya. Kalau di dalam Al-Quran dan hadis adalah ada zakat, ada takarannya. Tidak boleh ada pungutan-pungutan yang di luar itu, yang melanggar syariah atau bahkan mewajibkan pungutan-pungutan, ya, yang tidak ada dalilnya di Al-Quran dan Al-Hadis. Kemudian rahasia tidak boleh diumbar karena itu rahasia kita sama muslim. Coba kita renungkan, selama ini ada berapa poin yang sudah kita langgar? Kita melanggar sering menghalalkan darah orang Islam, ya. Kita melanggar, kita mengambil harta orang Islam, ya. Kemudian, ya, paling nggak minimal ada dua dari keyakinan kita yang dulu, pemahaman kita yang dulu. Nah, ini harus kita koreksi, harus kita benahi ke depan agar jangan sampai pemahaman-pemahaman seperti itu berkelanjutan maupun kita amalkan terus-menerus, padahal itu adalah bertolak belakang dengan sabda Nabi Rasulullah SAW. Ya, karena syariat Islam ini sudah sempurna. Yauma akmaltu lakum dinukum. Allah sudah menyempurnakan agama ini. Syariat Islam sudah kita pelajari pada pertemuan yang lalu, yaitu akidah, ibadah, muamalah, akhlak dan adab. Ya, sudah kita pelajari, insya Allah nanti akan disinggung sedikit pada kesempatan yang lain. Kemudian wa akmamtu lakum nikmati, dan aku mencukupkan nikmatku, ya. Wa raditu lakum Islam Madinah, dan aku meridhoi agama Islam menjadi agamamu. Taraktu fikum amroini lam tadilu mata masaktum hima kitabullah wa sunnatin nabi. Kita ditinggalkan dua perkara, tidak akan tersesat selama kita berpegang teguh pada kedua perkara itu, ya adalah Al-Quran dan As-Sunnah dengan pemahaman yang benar, dengan merujuk tafsir-tafsir yang benar. Insya Allah, semoga Allah Subhanahu Wa Taala selalu melimpahkan kita taufik dan hidayahnya. Karena ana teringat salah satu dalil, may yuridillahu khaira yukaffihu fiddin. Barang siapa yang dikehendaki Allah baik, jadi Allah menghendaki kebaikan pada orang itu, yukafihu fiddin, Allah akan memahamkan orang itu pada agamanya. Salah satu tahapan-tahapan orang dipahamkan itu dengan berhijrah, ya. Dari dia belum mengetahui sesuatu yang benar, kemudian Allah menghendaki baik kepada orang itu, ya, maka Allah akan memahamkan agamanya, ya. Kita sudah tahu syariat Islam sekarang karena sebelumnya kita belum pernah dengar itu. Artinya Allah menghendaki kebaikan kepada kita semua. Insya Allah itu sedikit yang bisa Ana sampaikan. Semoga yang sedikit ini bisa kita pahami. Kemudian selanjutnya nanti akan kita adakan kajian-kajian sunnah yang lainnya dengan kitab-kitab yang sudah masyhur dan kitab-kitab yang diajarkan oleh guru-guru kita di Mekah dan Madinah. Mungkin itu yang bisa Ana sampaikan. Wassallallahu ala Muhammad wa ala alihi washabbihi wasallam wa akhiru da'wana walhamdulillahirabbil alamin. Subhanaka wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thayyib, jadi setelah acara pengajian kitab Arba'un Nawawi dan pemantapan tadi, sedikit nasihat tausiah, kita tutup dengan musyawarah, ya. Musyawarah ini adalah membahas masalah keberlanjutan kajian sunnah di masjid ini, juga pembentukan Dewan Kemakmuran Masjid, ya, yang insya Allah kita bentuk sementara sebelum nanti didirikan yayasan dan diwakafkan secara resmi kepada umat Islam, ya, untuk umat Islam semuanya, ya, tidak hanya pada satu golongan tertentu. Nah, ini kita bahas struktur organisasi sementara, ya,
sambil berkonsolidasi terus, koordinasi terus tentang kajian-kajian dan keilmuan, sehingga harapannya masjid ini semakin dapat dipakai untuk kajian keilmuan yang benar, insyaallah. Masyaallah muslimin, tadi sudah menyimak kejadian-kejadian dari awal kita datang ke masjid itu, kemudian akhirnya kita disambut oleh Senkom dan pengurus dan jamaah-jamaah didatangkan sangat banyak. Kemudian akhirnya kita bisa hijrah, bisa menduduki masjid itu karena yang punya atau wakifnya itu datang, kemudian melakukan perundingan ya dengan jukam yang ada di situ. Alhamdulillah wa syukurillah, jukam akhirnya meninggalkan tempat dan tempatnya kita pakai untuk kajian sebentar. Kemudian tadi kita sempat untuk koordinasi untuk menyiapkan langkah-langkah yang ke depan. Mungkin itu sementara, semoga apa yang kita capai pada malam hari ini bisa sedikit banyak ya membantu menyadarkan yang masih di dalam Islam. Seperti itulah akidah mereka, seperti itulah buah dari takfiri, seperti itulah ya, mereka tidak mau membawa dengan Islam yang lain eksklusif dan ya intinya hal-hal yang perlu diperbaiki bersama. Mungkin itu saat ini kami sudah dalam perjalanan pulang. Insya Allah dari hasil kesimpulan nanti setiap minggu akan diadakan kajian rutin di masjid itu, dan kita adakan kajian-kajian sunnah sehingga masjid itu lama-kelamaan akan menjadi masjid yang untuk semua umat Islam secara umum, dan dari pihak wakif sendiri juga menghendaki jariah atau wakafnya digunakan untuk Islam yang benar, Islam yang sesuai pemahaman yang benar. Barakallahu fikum. Semoga awal ini menjadi awal yang baik kelanjutannya, dan bagi para hijrawan di daerah Cilacap akan semakin berkembang, banyak yang sadar meninggalkan akidah yang salah. Sekian dari Ana, kita perjalanan pulang, sudah malam ya, saat ini sudah pukul 11 malam. Wassallallahu ala Muhammad wa ala alihi washabbihi wasallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Subhanaka wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.